Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya Rabbil Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wal akhwat, Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan belajar kita dengan pelajaran yang baru ya di semester 4 ini, yaitu tentang usul fikhi, ya, usulul fikih dengan menggunakan kitab yang sangat bermanfaat insya Allah, yaitu kitab Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Usul fikih, eh, langsung saja kita mulai ke isi dari kitabnya. Apa itu usul fikih akan dibahas dalam bab yang pertama ini. Ya. Apa itu usul fikih? Ya. Apa itu ranah kajiannya? Apa itu manfaatnya? Bagaimana fungsinya? Siapa saja yang mempelajarinya? Insya Allah akan kita mulai di pertemuan yang pertama ini, yaitu di halaman 5 di kitab aslinya. Usul al-Fiqhi, ya. Dari judul dengan judul Usulul Fiqh. Usul Fiqh. Ta'rifuhu usulul fiqh yu'rafu bi'tibaraini. Usul fikih didefinisikan menurut dua macam cara atau dua jenis. Yang pertama bi'tibari mufradaihi, ay bi'tibari kalimati usul wa kalimati fikhi. Baik. Definisi usul fikih menurut susunan kalimatnya, yaitu ada kata usul dan ada kata fikih. Fal usulu jam'u aslin wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Baik. Kita lihat di terjemahannya. Ya. Ditinjau dari sudut masing-masing kata penyusunnya, usul fikih itu terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Secara bahasa usul sendiri jamak dari aslun, ya, yaitu asas, asal atau pondasi yang menjadi dasar bagi sesuatu yang lain. Di antaranya atau contohnya ya, contohnya adalah asas dinding yaitu fondasinya, asas dari rumah fondasinya ya adalah yang ada di dalam tanahnya ya. Itu yang namanya asal. Ya. Kemudian aslu syajarah, asal dari pohon, yaitu bagian yang darinya cabang-cabang tumbuh dan berkembang atau akarnya. Ya. Pondasi dari pohon itu adalah akarnya. Itu adalah aslu. Ya, secara bahasa aslu artinya pondasi ya atau akar ya, yang darinya muncul sesuatu-sesuatu yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama." Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, asluha thabitun ya. Akarnya kuat ya, menancap di dalam bumi, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Baik, ayat ini berbicara tentang asluha thabitun. Aslu syajarah adalah akarnya ya. Jadi kata asal maksudnya adalah akar atau pondasi. Intinya di situ. Baik. Kemudian kata yang kedua adalah fikih. Ya. Apa itu fikih? Dalam kitab disebutkan al-fiqhu lughatan al-fahmu. Secara bahasa fikih bermakna memahami. Ya. Ya, memahami atau kepahaman akan sesuatu. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya makna fikih secara bahasa yang berarti paham adalah firman Allah dalam surat Thaha, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya, ini doanya Nabi Musa ketika hendak
mendakwahi Firaun, ya Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri. Oh, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah perkaraku. Wahlul 'uqdatan min lisani. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Yafqahu qawli. Yafqahu berarti yafham. Yafqahu artinya yafhamu. Mereka memahami perkataanku, ya. Jadi kata yafqahu di sini, ya, artinya yafham. Jadi fikih artinya faham, pemahaman, ya. Fikih secara bahasa artinya memahami, orang yang memahami. Orang yang faqih, ya. Orang yang faqih artinya orang yang memahami al memahami agama Islam, ya. Jadi kalau orang menyebut orang faqih, artinya dia adalah orang yang paham akan agama Islam, baik dari segi akidah maupun dari segi amaliyah. Baik. Kemudian apa itu definisi fikih secara istilah? Ya, disebutkan dalam bukunya. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Apa itu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, ya. Yaitu seorang memahami hukum-hukum syariat yang sifatnya amalan yang dilakukan oleh anggota badan seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ya, berzikir yang memang amalan-amalan ini dilakukan oleh anggota badan. Nah, mayoritasnya nampak, ya, nampak dari anggota badan. Kemudian biadillatiha at-tafsiliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya. Jadi orang yang faqih adalah orang yang tahu sholat dan juga tahu dalil-dalilnya. Ya, dalil sholat itu apa aja sih? Misalnya dalil tentang kewajiban sholat wa aqimus sholah. Kemudian dalil tentang berdiri, misalnya, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Ya, dan seterusnya. Ya, jadi orang yang faqih, ya, dia bukan hanya sebatas bisa sholat, tetapi dia juga tahu dalil apa yang melatar belakangi perbuatan-perbuatan itu. Ya. Misalnya dalam sholat kita wajib membaca Al-Fatihah. Ya, wajib membaca Al-Fatihah. Dari mana fakih ini tahu sholat wajib baca Al-Fatihah? Dari dalilnya. Ada dalilnya, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi itulah fakih, ya. Dia tahu sholat dan tahu rinciannya, kemudian dalil-dalilnya itu apa saja yang menjadi landasan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dalil tumak ninah misalnya tentang wajibnya kita tumak ninah dalam sholatnya. Di antaranya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kamu ruku dan sampai kamu tenang dalam rukukmu. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kamu sujud dan kamu tenang, ya, anteng atau mantap dalam sujudmu. Jadi itulah definisi faqih. Ya, definisi faqih yang sejati, orang yang ahli agama itu bukan hanya sebatas dia tahu hukum-hukumnya atau hafal matan, tapi dia juga paham dalilnya. Ya. Jadi orang yang memahami atau belajar fikih, dia harus tahu dalil-dalilnya. Ya, dia harus tahu dalil-dalilnya. Walaupun dalilnya adalah dalil-dalil yang global, ya, dalil-dalil yang sifatnya global. Minimal dia tahu bahwasanya sholat itu punya dalil. Dan setiap gerakan-gerakan itu ada dalilnya. Ya, kemudian puasa pun juga demikian. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya itu semuanya, ya, harus berlandaskan dalil. Kita minimal tahu ada dalilnya. Pernah baca, ya,
Walaupun kita tidak hafal, tapi minimal kita tahu ada dalil dari perbuatan ini. Yang nanti bisa kita cross-check lagi, bisa kita searching lagi, entah itu di kitab, ataupun di Google, ataupun di AI. Alhamdulillah sekarang sudah mudah untuk mencari hal-hal tersebut ya. Intinya ketika seorang belajar fikih ya, tentang bagaimana sholat, dia harus tahu dalil-dalilnya. Baik, itu definisi fikih secara istilah. Oke, di sini dijelaskan kembali oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fal muradu biqaulina ma'rifah al-ilmu wadh-dhannu." Maksud dari ma'rifat, pengetahuan artinya adalah al-ilmu. Ilmu itu sesuatu yang diyakini kebenarannya secara pasti, ya. Ilmu itu sesuatu yang diyakini secara pasti ya. Artinya dia nggak ragu-ragu dalam pernyataannya. Setiap landasannya yang dia ucapkan, setiap perbuatannya itu ada dalilnya secara pasti. Baik. Itu ilmu. Ya. Adapun zon, maka ini di bawah derajat ilmu. Ya. Kalau ilmu tadi 100% dia yakin benar, kalau zon dia ada kemungkinan. Kemungkinan ini kayaknya benar. Ya, kemungkinan kayaknya hal ini benar. Ya, itu namanya zon. Ya. Jadi fikih ada dua klasifikasinya. Yang pertama adalah ilmiah atau sesuatu yang pasti paten, dan yang kedua adalah zonniyah, sesuatu yang diyakini benar walaupun nggak pasti 100% benar. Ya. Zon itu contohnya banyak sekali ya, dan mayoritas dari setiap ahkam fikhiyah itu ada zonnya sedikit ya. Misalnya apa namanya, perjalanan kita ke masjid ya di musim hujan ya, di musim hujan kalau kita ke masjid kan pasti kita melewati apa, ada genangan air, ada jalan yang becek di sana ya. Dan kalau orang was-was, dia pasti akan, oh nanti di situ ada bekas kotoran ayam misalnya, atau bekas kotoran kucing ya. Sehingga dia selalu was-was dengan kesuciannya. Ya. Padahal itu tidak perlu ya. Jadi zon itu kita cukup meyakini bahwasanya insya Allah ya, selama perjalanan dari rumah menuju masjid, insya Allah kita tidak terkena najis ya. Kita lewat jalan, lewat tanah, lewat mungkin kena sedikit genangan air, tetapi kita eh, harus apa namanya, eh, yakin bahwasanya kita ini tidak kita tidak menginjak najis ya, kita tidak menginjak najis dalam perjalanan kita tersebut ya, walaupun kita memang tidak bisa menelaah secara pasti 100%, kemudian kita teliti kaki kita apakah benar tadi air yang terciprat ke kaki kita ini beneran suci, tidak mungkin ya. Kita cukup apa namanya, bertawakal saja, insya Allah suci gitu saja ya, dan itu adalah zon. Dan begitulah seluruh ahkam fikhiyah itu pasti ada zonnya, ada zon. Misalnya dalam tumak ninah pun juga ada zonnya. Kapan kira-kira tumak ninah itu? Ya, apakah misalnya kalau ada orang sholat buru-buru baca satu tasbih saja, ya, apakah sudah cukup? Maka dia wajib zon di situ. Insya Allah cukup, ya. Insya Allah cukup. Nah, jadi hukum fikih selain dari ilmiah, ya, berlandaskan dalil, kemudian pasti benar, juga ada yang sifatnya dhanniyah atau dikira-kira. Kalau dhanniyah ini biasanya dalam praktek. Kalau ilmiah ini biasanya dalam landasan, dalam landasan pengamalan. Kalau dhon biasanya dalam prakteknya nanti. Ya, baik. لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما كثير من مسائل الفقه. لأن إدراك الأحكام الفقهية karena ya, zon tadi artinya adalah dugaan yang kuat. Karena pemahaman terhadap hukum-hukum fikih terkadang bersifat pasti, kita yakin benar, dan seringkali bersifat dugaan yang kuat. Ya, dugaan kuat kita suci, dugaan kuat sholat insya Allah dimakbul, ya. Maksudnya tidak ada batalnya di sana. Sebagaimana yang terjadi pada banyak permasalahan fikih. Ya. Dalam amaliyah biasanya
Kita mengandalkan zon, yaitu dugaan kuat kita melakukan ibadah ini benar, ada landasan dalilnya, dalilnya pun juga benar. Seperti itu. Baik, itu definisi dari ma'rifat. Ya, jadi ma'rifat itu ada kategori dua jenis. Yang pertama adalah yakin, 100% kita yakin benar. Yang kedua zon, yaitu dugaan kuat benar. Kemudian wal muradu biqaulina al-ahkamu syar'iyyah adalah al-ahkam al-mutalaqqatu minasy-syar'i kal wujubi wat tahrim fa kharaja bihi al-ahkamu al-aqliyyah kama'rifati anna al-kull akbaru min al-juz' wal ahkamu al-'adiyyah kama'rifati nuzul at-talli fil lailati asy-syatiyah idza kana al-jawwu sahwa. Ya. Maksud dari ahkam syar'iyyah di sini adalah hukum-hukum syar'i. Hukum-hukum syar'i yang diambil dari syariat seperti wajibnya sholat, tahrim seperti haramnya minum khamar, ya. Itu adalah hukum-hukum syar'i. Baik. Dengan demikian tidak termasuk di dalamnya atau kita dalam ilmu fikih itu tidak membahas tentang hukum akal. Ya, hukum akal ini contohnya ya kayak matematika atau fisika dan segala macamnya itu bukan ranahnya fakih ya, bukan ranahnya ilmu fikih. Kalau hukum akal tadi sih ya contohnya adalah logika ataupun matematika. Pengetahuan bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Satu lebih besar daripada setengah. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Itu ilmu matematika. Ya. Jadi ilmu fikih ini fokusnya adalah membahas tentang ibadah. Ya, ibadah yang sifatnya adalah amaliyah. Ibadah-ibadah syar'i yang dari syariat. Kemudian dan bukan termasuk pula di dalamnya hukum kebiasaan, hukum adat atau uruf. Ya. Seperti pengetahuan bahwasanya embun turun pada malam musim dingin jika cuaca cerah. Ya. Ini hukum apa adat ini sebenarnya hukum fisika juga ya. Kalau biasanya cuaca cerah maka paginya pasti akan berembun ya. Atau misalnya kalau ada awan mendung maka kemungkinan besar itu pasti akan hujan ya. Ya, jadi fenomena-fenomena alam ataupun hukum kebiasaan ya itu bukan ranahnya ilmu fikih. Ilmu fikih tadi fokus membahas dalil, fokus membahas ibadah-ibadah yang ada landasannya dari syariat. Ya. Adapun nanti hukum akal atau hukum uruf atau bahkan mungkin nanti ke sebagian ulama mengatakan ilmu akidah itu bukan ilmu fikih. Ya, walaupun ini ya, perbedaan secara bahasa saja. Artinya ilmu akidah ya ranahnya ilmu akidah, ilmu fikih itu sifatnya amaliyah. Ya. Akidah itu keyakinan, fikih itu amaliyah. Karena ilmu agama itu ada dua golongan besar, yaitu al-i'tiqad, akidah atau keyakinan, termasuk tauhid juga di situ. Kemudian al-amaliyat, ya, amaliyah yang dilakukan oleh anggota badan, lisan, ya. Kemudian seperti sholat, baca Quran, tilawah dan seterusnya itu amaliyah. Oke. Jadi fikih, ilmu fikih hanya fokus membahas tentang ilmu yang sifatnya amaliyah tadi. Ilmu syar'i yang dari syariat yang sifatnya amaliyah sebagaimana yang ditegaskan dalam poin yang ketiga yang ber al-amaliyah ya. Al-muradu biqaulina al-amaliyah ma la yata'allaqu bil-i'tiqad. Ya, jadi ilmu fikih ini khusus atau pembahasannya hanya spesialisasi atau terkonsentrasi pada amaliyah, perbuatan-perbuatan. Mala yata'allaqu bil i'tiqad dan tidak ada sangkut pautnya dengan akidah. Qas salati waz zakat, seperti salat dan zakat. وخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح ya. Maka ilmu tentang tauhid, tentang asma wa sifat, menurut sebagian ulama itu tidak disebut ilmu fikih, tetapi disebutnya ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ya, jadi sekali lagi, ilmu fikih fokus membahas tentang hukum syar'i yang sifatnya amaliyah. Kemudian yang terakhir wal muradu biqaulina bi adillatiha at-tafsiliyah. Yang dimaksud dengan dalil-dalil yang rinci adalah adillatul fikhi al-makrunah bi masailil fikhi at-tafsiliyah.
Dalil-dalil fikih yang berdalil-dalil fikih yang dikaitkan langsung dengan permasalahan fikih tertentu. Dengan demikian, keluarlah usul fikih dari definisi ini karena pembahasan usul fikih bukan pada dalil-dalil yang rinci, melainkan pada dalil-dalil fikih secara global. Oke, baik. Maksudnya di sini adalah tafsiliyah adalah misalnya bunyal apa namanya tentang salat ya, tentang salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang belum membaca, yang tidak membaca Al-Fatihah. Oke, ini dalil tentang wajibnya membaca Al-Fatihah dalam salat. Ini maksudnya adalah dalil tafsil ya. Dalil tafsil ini contohnya seperti ini ya. Atau misalnya la salata liman lam wudu'a lahu. Liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Itu juga contoh dalil tafsil. Dalil-dalil yang rinci. Ya. Dan rata-rata dalil dalam hadis itu sifatnya adalah tafsil. Ya. Baik itu secara verbal, Nabi menjelaskan secara langsung atau Nabi mencontohkan. Itu sifatnya adalah dalil tafsil. Baik. Jadi ilmu fikih itu dalilnya adalah dalil yang rinci, spesifik. Ya. Istilah lainnya adalah spesifik. Hadis ini ya spesifik membahas tentang wajibnya membaca Al-Fatihah. Atau dalil yang lain tadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi yang tidak berwudu. Ini juga spesifik tentang wajibnya berwudu. Atau misalnya ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu apa namanya hendak sholat maka cucilah mukamu, basuhlah mukamu, tanganmu, kemudian basuh rambutmu dan seterusnya. Itu adalah dalil tafsil, dalil rinci, spesifik ya tentang wudhu dan seterusnya. Ya, jadi ilmu fikih itu ranahnya adalah seperti itu. Baik, itu adalah fikih ya. Baik, kita kembali lagi tentang definisi ilmu usul fikih. Baik. Definisi usul fikih ditinjau dari kata penyusunnya. Yang pertama adalah usul, mufradnya aslu atau asal, artinya dasar bagi yang lain, contohnya pondasi bangunan ataupun akar pohon. Kemudian fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu atau pemahaman. Adapun fikih menurut istilah syar'i artinya adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Baik, itu adalah poin pertama dalam pertemuan kali ini. Ya, pertemuan kali ini usul fikih definisinya dari susunan katanya. Usul dan fikih. Usul asal, fikih adalah ya hukum-hukum syar'i yang amaliyah. Baik. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya. Asani bi'tibari kaunihi laqaban. Kita akan masuk ke definisi usul fikih bi'tibari kaunihi laqaban. Ya, yang merupakan salah satu cabang keilmuan dalam agama Islam. Ya, dalam ilmu agama Islam ada namanya ilmu usul fikih. Kalau tadi kita sudah bahas definisi usul dan definisi fikih, nah, kalau digabung dia menjadi makna yang baru, menjadi makna tersendiri. Usul fikih menjadi sebuah apa namanya sub keilmuan yang baru. Ya, kaunuhu laqaban, ya, itu merupakan laqab. Ya, istilah khusus bagi disiplin ilmu tertentu. Baik. Apa definisi usul fikih? Bikaunihi laqaban.
Di sini disebutkan ilmun yubahasu, ya, atau yabahasu an adillatil fikhi al-ijmaliyah wa kaifiyatul istifadati minha wa hal al-mustafid. Oke, ini wajib dihafal ya para bapak dan ibu. Ada definisi usul fikih yang ini wajib dihafal. Ilmun yabahasu an adillah al-fikhi al-ijmaliyah. Ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global. Wa kaifiyatul istifadati minha, dan bagaimana cara kita istifadah darinya. Wa hal al-mustafid, dan kondisi orang yang mengambil dalil darinya. Baik, di sini sudah ada terjemahannya, bisa dilihat ya. Ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global. Satu. Ya. Jadi sini ada 3 poin. Ilmu yang membahas dalil fikih secara global, satu. Kemudian yang dua adalah cara mengambil hukum darinya. Bagaimana cara kita mengambil hukum dari dalil global tersebut? Ya, itulah yang akan menjadi objek kajian dari usul fikih. Kemudian yang ketiga, serta keadaan orang yang mengambil hukum tersebut. Syarat-syarat menjadi orang itu. Ya. Bagaimana sih cara menjadi mustafid atau menjadi alim atau ulama yang boleh berijtihad, yang boleh beristimbat, itu bagaimana sih kriterianya? Nah, itulah nantinya akan dibahas dalam ilmu usul fikih. Baik, itu ada 3 poin. Yang akan di breakdown lagi, akan dijelaskan lagi dalam kitabnya. Fal muradu biqaulina al-ijmaliyah. Maksud dari ijmal atau global adalah al-qawaidul 'ammah. Mislu qawlihim al-amru lil wujub wan nahyu lit tahrim was sihah taqtadi an-nufud فخرج به الأدلة التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. Oke. Yang dimaksud dengan dalil-dalil global ijmali adalah kaidah-kaidah umum. Kaidah-kaidah umum. Dan nanti dalam usul fikih akan dibahas banyak kaidah-kaidah, ya, banyak kaidah-kaidah. Apa saja sih contoh dari kaidah itu? Ada banyak ya. Di sini disebutkan ada 3. Al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kewajiban. Ini contoh kaidah ya. Contoh kaidah yang nanti akan dibahas secara detail dalam ilmu usul fikih. Perintah menunjukkan kewajiban, ya. Perintah dari Allah, ya, atau perintah dari Nabi, ya. Perintah di sini adalah perintah dari Allah ataupun dari Nabi. Menunjukkan kewajiban. Artinya kalau Allah bilang sesuatu dalam Al-Quran, memerintahkan kepada kita sesuatu, maka hal itu hukumnya wajib. Contohnya misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, bayarlah zakat. Itu adalah perintah dari Allah. Kaidahnya perintah menunjukkan kewajiban. Nah, maka tadi sholat tadi kan diperintah, zakat tadi kan juga diperintah. Maka sholat dan zakat hukumnya wajib. Oke, ya itu adalah contoh kaidah dan penerapannya. Ya, contoh kaidah usul fikih dan penerapannya. Atau contoh lain, dalil yang lain, misalnya, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Wahai para manusia, sembahlah Tuhanmu. Ya, u'budu, di situ ada perintah. Sembahlah rabbakum, Tuhan kalian. Oke. Dan perintah menunjukkan kewajiban, maka kita wajib untuk menyembah Tuhan kita. Atau dengan istilah yang lain, wajib untuk mentauhidkan Allah. Ayat ini berbicara tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Baik, seperti itu ya. Perintah menunjukkan kewajiban. Atau misalnya ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji di antara kalian. Ya, aufu bil uqud. Itu adalah perintah dari Allah untuk
untuk memenuhi perjanjian di antara manusia. Kontrak kerja, utang piutang, ya, janji sosial dan seterusnya itu sifatnya wajib ditunaikan. Oke. Perjanjian-perjanjian ya yang kita pasti uh, lakukan ya, kita pasti berjanji dengan orang itu, ketika kita sudah berjanji maka wajib untuk ditunaikan. Contoh paling simpelnya adalah kontrak kerja ya, misalnya ada orang kerja wajib masuk ya, wajib masuk ya, misalnya kalau guru wajib datang mengajar ya, maka dia pun juga apa namanya berjanji kepada misalnya kepala sekolahnya, maka dia wajib untuk menunaikan akad tersebut, wajib datang untuk mengajar. Atau karyawan ya, karyawan kantoran misalnya dia datang, wajib datang setiap hari mengerjakan tugas, itu adalah perjanjian dia dengan atasannya ya, maka wajib ditunaikan. Allah sendiri yang meminta kita untuk menunaikan atau memenuhi perjanjian tersebut. Baik, itu kaidah umum ya. Kemudian yang kedua contohnya adalah wan nahyu lit tahrim. Larangan menunjukkan keharaman. Ini kaidah fikih berikutnya. Insya Allah nanti akan ada bab-bab tersendiri dalam kaidah-kaidah ini. Di sini hanya ditampilkan contoh-contohnya saja. Larangan menunjukkan keharaman. Misalnya, la wala taqrabuz zina, ya, dan janganlah kalian mendekati zina. Ya, maka di sini Allah melarang mendekati zina, termasuk juga berarti melarang untuk melakukan zina. Maka hukum zina adalah haram. Kenapa? Karena dilarang oleh Allah, dan kaidahnya mengatakan setiap yang dilarang Allah pasti hukumnya haram. Ya. Allah yang lain gabungan dari dua kaidah ini adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ada perintah, ada larangan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, perintah. Berarti perintah untuk tauhid. Wa la tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah berbuat syirik dengannya dengan suatu apapun. Ini adalah larangan. Ya, maka syirik hukumnya haram karena dilarang oleh Allah. Ya. Jadi contohnya adalah seperti itu. Ya. Insya Allah nanti akan ada pembahasannya secara rinci. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Baik. Itu adalah kaidah-kaidah dalam usul fikih yang insya Allah nanti akan dibahas secara lebih detail. Wasihah taqtadin nufuz. Ya. Keabsahan suatu akad menuntut berlakunya akibat hukum. Ya. Kalau orang jual beli, dikatakan jual beli yang sah, maka ditandai dengan berpindahnya hak kepemilikan. Ada orang beli eh, beli misalnya beli nasi Padang, ya, ada orang beli nasi Padang 15.000. Maka dari 15.000 ini berpindahlah uang dan makanan. Uangnya tadi berpindah dari pembeli ke penjual dan nasi Padangnya berpindah dari penjual ke pembeli. Ya. Artinya jual beli sah, ada efeknya. Efeknya adalah berpindahnya hak kepemilikan. Baik, insya Allah nanti itu juga ada contoh-contoh lain. Wa kharaja bihi al-adillatu tafsiliyah. Dengan demikian, maka usul fikih itu tidak membahas dalil-dalil yang rinci. Dalam ilmu usul fikih, ya, tidak akan membahas tentang dalil la solata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, dan seterusnya yang merupakan dalil-dalil fikih ya, walaupun pasti akan disinggung, tetapi objek kajian dari usul fikih bukan tentang itu ya, tetapi tentang kaedah-kaedah ini ya, tentang kaedah-kaedah ini, kemudian penerapannya, contohnya penerapannya. Baik. Kemudian poin berikutnya, wal muradu biqaulina wa kaifiyatul istifadati minha. Ma'rifatu kaifa yastafidul ahkamu min adillatiha bidarasati ahkamil alfaz wa dilalatiha min umumin mukhususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukh wa ghairi dhalik fa innahu biidraki yastafidu min adillatil fikhi ahkamuha. Apa artinya? Baik. Yang dimaksud dengan mengambil hukum darinya, ya. Jadi setelah kita tadi tahu kaidah, belajar kaidah-kaidah usul fikih, kemudian kita juga belajar
bagaimana cara mengambil hukum dari kaidah-kaidah itu, ya. Yaitu mengetahui bagaimana cara menggali hukum dari dalil-dalil syariat melalui kajian terhadap hukum-hukum lafaz dan maknanya, cakupan umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, nasikh dan mansuh, dan juga pembahasan lain. Dengan pemahaman terhadap hal-hal tersebut, seorang dapat menarik hukum-hukum fikih dari dalil-dalilnya. Insya Allah nanti akan ada contoh-contohnya. Ya, jadi bagaimana cara ulama itu mengeluarkan sebuah hukum, itulah yang nanti akan dikaji. Kemudian yang ketiga, wahal al-mustafid. Ya, kondisi orang yang mengambil hukum darinya atau syarat untuk menjadi mujtahid, syarat untuk bisa beristimbat, ya. Ma'rifatu halil mustafid wa huwa al-mujtahid summiya mustafidan li'annahu yastafidu bi nafsihi al-ahkam min adillatiha li bulughihi martabatal ijtihad wa ma'rifatul mujtahid wa syurutul ijtihad wa hukmuhu wa nahwu dhalik yubhasu fi usulil fiqhi, ya. Yaitu mengetahui keadaan orang yang mengambil hukum tersebut, yaitu mujtahid. Ya, disebut sebagai pengambil hukum karena mampu menggali hukum-hukum syariat secara langsung dari dalil-dalilnya setelah mencapai derajat ijtihad. Oleh karena itu, pembahasan tentang mujtahid, syarat-syarat ijtihad, hukum ijtihad, dan perkara-perkara yang berkaitannya dibahas dalam ilmu usul fikih. Oke, itu tadi 3 poin penting dari definisi usul fikih. Ya, dalil-dalil global atau kaidah-kaidah umum, kemudian bagaimana cara kita mengambil hukum darinya dari kaidah tadi, kemudian dari kaidah kemudian dalil, ya. Kemudian bagai syarat untuk menjadi orang yang mujtahid tadi. Kita lihat ringkasannya. Usul fikih sebagai disiplin ilmu didefinisikan dalam 3 poin penting. Pertama, ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global, maksudnya adalah kaidah-kaidah. Kemudian yang kedua, cara mengambil hukum darinya, bagaimana konsepnya yang digunakan oleh para ulama. Dan yang ketiga, keadaan orang yang mengambil hukum. Artinya, siapa saja yang berhak untuk berijtihad. Apakah orang awam berhak untuk berijtihad? Boleh untuk coba-coba mengambil menentukan hukum baru atau berfatwa dengan fatwa yang baru, ya. Itu nanti akan dibahas dalam ilmu usul fikih. Baik, itu tadi definisinya. Alhamdulillah kita sudah ringkaskan, ya, bisa nanti dilihat di sini. Oke. Kemudian di sini ada faidatu usulul fikih. Faidah di sini nggak disebutkan, ya. Faidatu usulul fikih. Di antara faedah dalam mempelajari ilmu usul fikih, inna usul al-fikih ilmun jalilul qadri balighul ahamiyah gharizul faidah. Usul fikih adalah ilmu yang mulia, yang agung, ya. Ghazirul faidah, banyak faedahnya. Di antaranya at-tamakkun min husuli qudrah yastati'u biha istikhrajul ahkam syar'iyyah min adillatiha ala asasin salimah. Ya, at-tamakkun artinya kemantapan atau kemampuan, kemampuan yang mantap min husuli qudrah untuk mendapatkan skill yastati'u biha yang dia gunakan untuk istikhrajul ahkam syar'iyyah. Insyaallah nanti akan kita tambahkan tadi di catatan, yang dengannya dia bisa mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya ala asasin salimah, dengan kaedah-kaedah yang di atas kaedah-kaedah yang selamat, yang sah, ya. Ya, jadi itulah faedahnya. Seorang seorang alim bisa mengambil ilmu, mengambil atau mengeluarkan hukum baru atau berfatwa. Seorang alim bisa berfatwa dengan fatwa yang benar, ya. Kita sederhanakan, ya. Seorang alim bisa berfatwa dengan benar, ya.
seorang alim bisa berfatwa dengan benar. Itu adalah faedah yang paling tinggi ya atau memang tujuan ya. Tujuan dari dirumuskannya usul fikih atau orang-orang belajar usul fikih tujuannya itu yang paling besar ini satu atau menjadi inti dari ilmu ini adalah tujuannya ini ya bisa berfatwa dengan benar. Karena banyak orang atau mungkin di zaman sekarang ini banyak orang yang ngasal ya dalam berfatwa ngasal ya kemudian dalam merumuskan hukum juga ngasal dan seterusnya banyak yang salah maka perlu diluruskan ya perlu belajar dengan kaedah-kaedah yang benar ya dengan kaedah benar caranya juga harus benar ya itulah gunanya usul fikih ya jadi seorang yang belajar usul fikih, insya Allah dia bisa mengetahui bagaimana ulama berijtihad. Ya, kalau orang awam ya, kalau orang faedah bagi orang awam, ya, tambahan sedikit lagi, faedah bagi orang awam atau bagi thalibul ilmi, atau thalibul ilmi, fungsinya kita belajar usul fikih adalah memahami bagaimana ulama berijtihad, berijtihad, ya. Atau bahasa yang lebih mudah, bagaimana fatwa itu muncul, bagaimana cara ulama berfatwa. Ya. Kita bisa, kalau misalnya kita baca fatwa MUI, ya, di situ ada dalilnya, kemudian ada ayat, ada hadis, kemudian ada kaidah-kaidah, kemudian caranya. Begitu oleh boleh ilmu yang sudah belajar usul fikih, dalam membaca ya, fatwa-fatwa tersebut, insya Allah lebih mudah, lebih paham bagaimana alur berpikir para ulama, baik itu ulama di negeri kita ataupun ulama-ulama mutaqaddimin, ya. Bagaimana dalam kitab-kitab mereka merumuskan hukum-hukum ini dan seterusnya, yaitu bagi kita bisa ya, kita bisa tahu kenapa sih ulama ini bilang A, kenapa ulama ini bilang B, kemudian perbedaan pendapat itu bagaimana lahirnya ya. Kenapa bagi sebagian ulama menyentuh wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudhu, tapi bagi ulama yang lain tidak membatalkan wudhu. Nah, itu adalah salah satu dari faedahnya ya. Memahami bagaimana ulama beristihad, bagaimana ulama berfatwa ya. Kemudian juga memahami perbedaan pendapat dan cara menyikapinya ya cara menyikapinya ini adalah poin penting juga bagi kita ya bagi para thalibul ilmi untuk belajar usul fikih ya bagi thalibul ilmi orang yang sudah belajar usul fikih insya Allah dia akan lebih lapang dadanya ketika melihat ada ulama berbeda pendapat ya. Antara mazhab A dan mazhab B, kemudian antara Ustadz A dengan Ustadz B dan seterusnya apabila terjadi perbedaan pendapat, insya Allah dia lebih berlapang dada melihat perbedaan-perbedaan tersebut. Ya. Tidak menjadikannya sebagai perpecahan ya atau provokasi satu sama lain dan dengan perbedaan itu. Baik, itu adalah faedah yang agung ya bagi kita para thalibul ilmi ya, untuk bisa memahami konsep berpikirnya para ulama, memahami perbedaan dan cara menyikapinya. Oke, kemudian kita akan lihat tabel ringkas penerapan usul fikih. Di sini kita akan bawakan, kita tambahkan di sini kaedah-kaedah, kemudian analisisnya dan juga hasilnya. Ya, jadi dalam usul fikih ada kaedah, kemudian dalil, dalil utama, kemudian analisis hukum dan hasilnya. Ya. Jadi kalau bisa dibilang rumusnya ya, kaidah, kemudian dalil utama, ya, kaidah plus dalil utama, kemudian plus analisis usul, hasilnya adalah hukum. Oke.
Ya, ini proses lahirnya suatu hukum syar'i. Proses lahirnya suatu hukum syar'i. Ini konsep sederhananya ya atau rumus sederhananya. Kaidah, dalil utama, analisis, usul fikih itu pasti dengan kaidah, harus ada kaidahnya. Kalau fikih kadang tidak pakai kaidah, cukup dalil dan analisis ya. Tapi kalau usul fikih harus ada kaidahnya, harus ada kaidahnya. Ini yang menjadi ciri khas dari usul fikih. Ya, menjadi perbedaan antara usul fikih dan fikih. Kalau fikih kan cukup belajar bagaimana sholat dan dalilnya, ya. Gerakan-gerakan sholat apa aja, dalilnya apa aja. Oke, cukup simpel. Tapi kalau usul fikih, maka harus ada yang lebih mendasar dari itu. Baik, contohnya di sini. Di sini di kolom pertama adalah kaidah usul fikih. Al aslu fil amri lil wujub. Perintah menunjukkan kewajiban. Contoh, ya. Contohnya adalah firman Allah, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Analisisnya ini adalah ayat yang berbentuk perintah. Ayat yang berbentuk perintah tanpa korinah, tanpa ada tambahan lain. Maka salat hukumnya wajib. Ya. Karena salat tadi diperintahkan, maka salat hukumnya wajib. Contoh yang lain, kaidah yang lain, al aslu fin nahyi at-tahrim. Larangan menunjukkan keharaman. Contohnya, wala taqrabuz zina. Ini adalah larangan tegas untuk mendekati zina. Maka hasil hukumnya, zina dan jalan menuju zina hukumnya haram. Baik. Kemudian juga ada kaidah-kaidah yang lain, misalnya yang kaidah ketiga, perintah bisa bermakna mubah jika ada qarinah. Ya, contohnya, faida halaltum fastadu. Apabila kalian telah selesai dari tahallul, maka berburulah. Oke, ayat ini berbicara tentang larangan ihram. Ketika orang haji dan umroh, dia tidak boleh berburu. Oke. Kemudian ketika sudah selesai hajinya atau umrohnya dengan tahallul cukur, maka baru mereka boleh berburu. Ya. Wa idza halaltum fastadu. Apabila kalian telah halal, telah tahallul, maka berburulah. Di sini perintah untuk berburu, tapi bukan berarti berburu setelah ihram atau setelah umrah haji itu hukumnya menjadi wajib. Tidak. Hukumnya adalah mubah. Ya. Perintah ini bermakna izin, bukan tuntutan. Jadi berburu setelah tahallul untuk ihram ataupun haji hukumnya mubah saja ya. Jadi jamaah umrah dan haji ketika membaca ayat ini bukan berarti dia diperintahkan untuk mengambil senapan atau mengambil busur panah untuk berburu tidak. Ya, tapi ini maksudnya adalah boleh. Karena sebelumnya dilarang ketika ihram itu dilarang untuk berburu. Baik. Contoh kaidah yang keempat, al-am yukhassisu bid-dalil umum. Dalil umum dikhususkan dengan dalil khusus. Contohnya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya. Oke. Untuk ini dalil wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki-laki atau perempuan maka potong tangannya. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la qata'a pada curian yang seperempat dinar atau lebih. Illa qata'a illa fi rubu'i dinar fasa'ida. Tidak dipotong tangan kecuali kalau dia sudah mencuri seperempat dinar atau lebih ya. Itu barang yang bernilai 500 ribuan, 500 ribu ke atas, maka baru dia dipotong tangan. Kalau dia mencuri barang remeh, misalnya mencuri gorengan, ya, atau mencuri ciki-ciki, anak-anak misalnya mencuri ciki-ciki di warung, maka dia tidak dipotong tangannya. Jadi ayatnya umum, pencuri ya kan tadi ayatnya wasariqu wasariqatu faqta'u ya, pencuri laki-laki dan perempuan potong tangan, tapi bukan berarti semua yang mencuri gorengan, di gorengan dipotong tangan, tidak. Orang yang dipotong tangannya dalam kasus pencurian adalah mereka yang mencuri barang-barang mahal, ya, barang-barang mahal. Kalau barang murah atau barang yang remeh maka tidak boleh dipotong tangannya. Baik, kemudian
Contoh kaidah berikutnya, an-nahyu yaqtadil fasad fil ibadah. Larangan menunjukkan rusaknya ibadah. Ya, jadi kalau Nabi melarang atau Allah melarang suatu perbuatan yang ada dalam sebuah ibadah, kalau ada ibadah bercampur dengan larangan itu, maka ibadahnya tidak sah. La salata liman la wudu'a lahu. Ya, tidak salat bagi orang yang tanpa taharah, tidak berwudu. Larangan ini terkait inti ibadah, sehingga salat tanpa wudu hukumnya tidak sah. Baik. Kemudian kaidah yang keenam, al-jamu bainal adillah aula minat tarjih. Menggabungkan dalil-dalil lebih utama daripada memilih satu dari dalil tersebut. Contohnya seperti firman Allah Azza wa Jalla, ya, artinya diwajibkan atas kalian apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian dan ia meninggalkan harta agar berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat. Ini perintah untuk berwasiat kepada orang tua dan kerabat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dalil umum, kemudian ada dalil khusus. Maka jadi kesimpulan baru, wasiat itu boleh selama bukan untuk ahli waris. Oke. Insya Allah kaidah-kaidah ini akan dibahas lebih detail dalam bab-bab berikutnya. Ini hanya sebatas mukaddimah saja atau pengantar. Baik, kemudian tabel posisi ijtihad. Ini pembagian manusia berdasarkan ijtihad. Potensi dia bisa berfatwa atau tidak, ya kemampuan dia bisa berfatwa atau tidak, itu ada tiga golongan. Yang pertama adalah mujtahid. Mujtahid artinya alim ulama ya. Orang yang bisa menggali hukum dari dalil, seorang yang faqih. Ya, maka orang yang faqih maka dia boleh berijtihad. Wahai orang-orang yang beriman, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ya, pemegang urusan di antara kalian. Contohnya ulama. Kalau ulama berfatwa, maka fatwanya harus diamalkan, ya. Ulama menyusun sebuah metode atau sebuah kitab, maka kitabnya bisa dijadikan sebagai bahan rujukan. Harus memenuhi syarat, ya. Catatannya, seorang alim tadi harus memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Ya, nanti insya Allah akan dibahas pula syarat seorang alim menjadi mujtahid. Ya. Jadi alim itu nanti ada kriteria-kriterianya yang harus dipenuhi. Kemudian ada golongan yang kedua, yaitu golongan thalibul ilmi, ya, para siswa, para santri, mahasiswa dan seterusnya. Dia bisa memahami pendapat ulama, tetapi belum bisa berijtihad sendiri. Ya. Dia belum bisa beristimbat. Ya. Dan ini memang disebutkan dalam Al-Quran, ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ya, setiap kabilah hendaknya ada orang yang fokus tafaqquh fid din. Baik. Talibul ilmi ini belum bisa beristimbat, tetapi dia bisa memahami metode istimbatnya para ulama, ya. Jadi belum bisa berfatwa sendiri, tetapi sudah bisa memahami fatwa. Kemudian orang awam, dia belum bisa berfatwa dan juga belum bisa memahami fatwa. Orang yang baru belajar ngaji ataupun anak-anak, ya, belum bisa berfatwa dan belum bisa memahami fatwa. Maka kewajiban dia adalah bertanya dan mengikuti. Bertanya kepada gurunya, belajar, membaca, dan seterusnya. Dan dia tidak boleh istihad secara mandiri, ya. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oke, Allah sampai sini materi kita tentang pengantar usul fikih, ya, dan juga sedikit dari contohnya. Oke, ada sedikit perbedaan antara fikih, qawaid, dan usul. Ya, fikih, terus saya tambahkan di sini perbedaan fikih, usul fikih, fikih dan qawaid fikih. Baik, usul fikih adalah dasar, ya. Fikih adalah bangunan, qawaid
adalah kesimpulan. Ya, ilustrasinya seperti itu. Usul fikih itu dasarnya, dasar bagaimana sih sebuah hukum itu muncul atau lahir, bagaimana fatwa itu lahir. Kemudian fikih itu adalah ibarat bangunannya, ya. Ada dalil, ada ahkam, ya, yang nampak, ya, yang nampak. Kalau tadi dasar itu bagaimana prosesnya, kemudian fikih itu produknya, ya, bangunan atau produknya. Kemudian kawaid fikih itu kesimpulan, ya, kesimpulan. Jadi kawaid fikih itu menggabungkan hukum-hukum fikih yang mirip, menggabungkan hukum-hukum fikih yang mirip. Oke. Jadi dilihat dari urutannya, urutan lahirnya, yang paling dulu adalah usul fikih, kemudian fikih, baru kemudian yang terakhir qawaid fikih. Dari tiga ini, yang yang wajib dipelajari oleh talibul ilmi adalah ilmu fikih sebenarnya. Ya. Dari satu, dua, dan tiga, ilmu usul fikih, ilmu fikih, dan ilmu qawaid fikih. Yang paling penting, yang paling mendesak sebenarnya adalah ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang paling mendesak dan paling dasar untuk bisa diketahui oleh mayoritas manusia. Ya. Jadi kadang ada orang bisa fikih dan nggak paham usul fikih dan juga nggak ngerti kawaid fikih dan itu nggak masalah, ya, tidak masalah bagi dia. Yang penting dia bisa sholat dengan benar, ya, bacaannya benar itu sudah cukup. Perkara dia nanti bingung ketika melihat ulama berpendapat berbeda pendapat itu masalah uh, yang lain, ya, yang tidak mengganggu kekhusyuan sholat dia, nggak mengganggu esensi dari sholat dia. Baik, ya. Jadi dari tiga jenis ilmu tadi, ilmu yang paling urgen adalah ilmu fikih. Artinya yang paling diamalkan, ya, yang paling simpel dan langsung bisa diamalkan adalah ilmu fikih. Adapun usul fikih ini adalah landasan, landasan berpikirnya. Qawaid fikih ini adalah kesimpulan. Oke, insya Allah sampai sini dulu. Apabila ada yang bertanya, silahkan, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya Ustaz. Ya, silahkan, Pak. Ustaz, izin tanya, apakah perbedaan fikih antar mazhab juga sebelumnya diawali dari perbedaan usul fikih dalam mazhab itu sendiri gitu Ustaz? Ya, ah, Di dalam mazhab itu ada perbedaan usul fikih apa enggak gitu Ustaz? betul. Jadi bagaimana mazhab itu berbeda-beda, itu memang dari usulnya, ya, dari landasan usulnya sendiri sudah berbeda. Ya, misalnya, yang paling jelas adalah Imam Malik mengatakan amalu ahlil Madinah itu hujjah, ya. Amalan penduduk kota Madinah itu adalah hujjah, maksudnya di zaman tabi'in, ya. Apabila zaman tabi'in melakukan suatu amalan ataupun tidak melakukan suatu amalan, maka itu menjadi patokan. Ya, jadi ketika ada sebuah dalil, kemudian ternyata dalil itu tidak diamalkan oleh mayoritas penduduk kota Madinah di zaman Imam Malik, di zaman tabi'in, maka hadis tersebut dinilai dhaif, ya, oleh Imam Malik dinilai dhaif atau bisa dikesampingkan dulu, ya. Ketika ada dalil menyelisihi amalan penduduk kota Madinah, menurut Imam Malik itu dalilnya dikesampingkan dulu. Ya. Kenapa? Karena penduduk kota Madinah adalah penduduk, menurut pandangan Imam Malik, ya, adalah penduduk yang paling ngerti tentang sunnah, ya, paling ngerti tentang sunnah karena Nabi tinggal di situ. Ya, itu menurut pandangannya Imam Malik. Adapun pandangan yang lain, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, selama sebuah hadis itu sahih, maka itu hujjah walaupun tidak diamalkan oleh penduduk kota Madinah. Ya mungkin Nabi bersabdanya di tempat yang lain. Ya ketika safar lah ataupun yang lain yang nyampainya ke sahabat tertentu tetapi nggak nyampe di kota Madinah. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Nabi sedang safar, kemudian berbicara ataupun memerintahkan sesuatu,
Kemudian orang yang mendengar ini nggak balik ke Madinah, ya, dia pergi ke tempat yang lain. Ya, maka hadis tersebut tidak didengar oleh penduduk kota Madinah. Oke, itu yang menjadi dasar bagi ulama-ulama yang lain. Kalau ulama lain mengatakan selama hadis itu sahih, yaitu menjadi landasan hukum. Ya, tetapi Imam Malik yang paling tinggi amalan ahli Madinah dulu. Ya. Kalau ada hadis bertentangan dengan amalan ahli Madinah, maka yang diutamakan adalah amal ahlul Madinah. Seperti itu. Itu contoh perbedaan usul ya. Perbedaan usul nanti akan melahirkan perbedaan fikihnya. Banyak di antara perbedaan usul. Misalnya Imam Ahmad mengatakan eh, pendapat sahabat itu adalah hujjah. Ya, Imam Ahmad mengatakan ketika ada seorang sahabat berfatwa, maka fatwanya menjadi hujjah. Bagi Imam Syafi'i tidak. Ya, sahabat ketika berfatwa ya dilihat lagi, di cross check lagi. Kalau benar sesuai dalil, terima. Kalau enggak ya enggak. Seperti itu. Ya. Tapi kalau Imam Ahmad ya menjadi pertimbangan ya. Menjadi pertimbangan. Apapun fatwa dari sahabat itu menjadi pertimbangan karena mereka adalah sahabat. Ya, mereka adalah sahabat yang telah direkomendasikan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Oke, seperti itu. Ya, insya Allah nanti akan kita bahas lebih panjang tentang rincian-rinciannya. Ada lagi? Oke, ringkasannya sudah. Ada ringkasan ada. Baik, insya Allah sampai sini dulu perjumpaan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.